Andaikan Jokowi itu benar memerintah 10 tahun, kita tidak akan seperti ini. Kita tidak akan kesulitan lapangan kerja andai orang-orang yang dari Cina itu tidak dibawa ke Indonesia sebagai tenaga kerja, diboyong bersama dengan investasi. Malah kita lebih enak kerjasama investasi dengan Amerika, karena Amerika tidak akan membawa rakyatnya untuk menjadi buruh di sini. Amerika tidak akan membawa tenaga kerjanya untuk menjadi kuli di sini. Sebelum menanggapi ucapannya, beliau mari lihat dulu jejak rekam Ferdinand Huta-Hean. Awal 2014 justru menjadi pendukung setia Jokowi dan Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden. Sebagai Partai Demokrat, menjadi pemenang Prabowo Sandi, bergabung ke PDIP pertengahan 2023. Kini dia bersuara keras, kalau saya jadi KPK, usut Jokowi kolusi dengan Tiongkok soal hilirisasi nikel. Lebih baik kerjasama dengan Amerika, padahal faktanya jelas. Kerangka kerjasama nikel dengan China sudah disepakati sejak era Presiden SBY tahun 2013. Saat perjanjian pendirian kawasan industri Imit Morowali ditandatangani. Di masa Jokowi hanya dilanjutkan dan diperluas pelaksanaannya. Fakta besar yang jarang dibuka. Sejak 1997 sampai hari ini, presiden manapun tak banyak punya pilihan. Kebijakan yang dijalankan bukan kehendak pribadi, tapi akibat perjanjian dengan IMF dan Amerika yang terus mengikat kita. Asal mulanya jelas. Perjanjian 1997, masa krisis diperluas masa Habibie, ditetapkan jadi hukum negara lewat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 masa Megawati. Isinya sumber daya alam boleh dikuasai asing sampai 100%. Saham BUMN boleh asing mayoritas. Negara dibatasi terbitkan obligasi khusus, terpaksa terus berhutang dolar. Negara manapun berinvestasi, Tiongkok, Amerika, atau lainnya, hanya memakai aturan yang sudah ada. Bicara tentang soal utang pun tak sama. Utang masa Jokowi justru banyak dialokasikan ke hal produktif. Hasilnya nyata. Jalan tol, IKN, bendungan, bandara, fasilitas di seluruh negeri. Pertanyaan kita makin besar. Kenapa hanya menyalahkan Jokowi atau pembenaran pemimpin sebelum dan sekarang? Kenapa tidak desak perjanjian lama dan undang-undang yang bertentangan konstitusi segera direvisi melalui Mahkamah Konstitusi? Lagi pula kenapa undang-undang perampasan aset yang sudah lama diusulkan sebagai akar masalah hutan tidak pernah didorong dan disahkan sungguh-sungguh. Bahkan saat PDIP memegang tumpuk pemerintahan, sampai belenggu tak diputus dan aturan tegas anti korupsi tak sah. Siapapun presiden Prabowo maupun nanti tetap berjalan di jalur yang sama. Jangan biarkan teralihkan salah sasaran. Fokus kita kembali ke kedaulatan ekonomi lewat pasal 23 dan 33 Undang-Undang Dasar 1945. Serta sahkan Undang-Undang Perampasan Aset sekarang juga. Bagikan agar rakyat paham ini masalahnya.